Halo, selamat pagi. Senang kita bisa berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama mari kita siapkan hati kita untuk kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan, ada mujizat yang pagi hari ini setiap kita akan mengalaminya. Sama-sama kita menaikkan sebuah pujian, Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara ada buku nyanyian 1525, kita akan naikkan pujian Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau menumpat tubuh dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sambil angkat tangan dengan iman kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Allah yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Ajaib, ajaib, Yesus ajaib. Amin. Ada Ferry Uti akan berdoa memulai ibadah pagi ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar, hanya Engkaulah Ya, Yesus. pelindung kami Tuhan. Ya, Tuhan. Hanya Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Ya, Yesus. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Kau telah berikan kepada kami semua Tuhan. Malam yang gelap Engkau telah jagai dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih kami hari ini datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Berhadiratlah Tuhan dan berfirmanlah Tuhan. Amin. Kau yang akan mengurapi hamba-Mu, Bapa Gembala kami. Ya, Dengan kuasa-Mu saja Tuhan. Ya, Sehingga perkataan yang keluar daripada mulut bibirnya Ya, itu berasal hanya daripada-Mu saja Tuhan. Amin. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itulah yang akan menguatkan Amin. kehidupan kami di hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam pembacaan firman Allah kita di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Suratan Yakobus pasalnya yang kedua, panjang ini ayatnya, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Ada 10 ayat Saudaraku. Saudara memperhatikan, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ayat 16 mulai, Bapak Ibu Saudara. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat terakhir, saudara, kalau saudara ada Alkitab, saudara baca sama-sama dengan saya ayat 26, 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara pagi hari ini tentang iman. Dan Rasul Yakobus menjelaskan tentang iman secara rinci, saya pikir ya Bapak Ibu Saudara, karena kita seringkali salah persepsi untuk mengartikan iman. Kita salah persepsi untuk
berpikir tentang iman, mengartikan iman itu seperti apa. Kita seringkali berpikir bahwa iman itu hanya percaya, ada di hati, ada di pikiran, ya. Kita berpikir seperti itu, ya saudaraku. Kita seringkali punya konsep-konsep yang salah di dalam mengartikan sebuah iman, Bapak Ibu Saudara, ya. Ternyata iman itu luas sekali cakupannya. Ternyata iman itu benar kalau saudara berkata bahwa iman itu percaya, tetapi ternyata iman itu bukan hanya percaya, itu maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, iman itu kalau saya katakan kita menempel sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, benar. Tetapi ternyata juga tidak sesempit itu iman. Iman bukan hanya berdoa. Tetapi ternyata iman itu cakupannya luas sekali, Bapak Ibu Saudara. Ternyata iman itu punya pengertian yang lebar sekali, ya. Iman, penekanan di sini adalah iman itu katanya penegasannya adalah apa? Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Iman harus disertai dengan perbuatan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Digambarkan seperti Rahab, digambarkan seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara, penekanannya pada perbuatan. Sampai pada akhirnya Yakobus mengatakan dalam ayat yang ke-26, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, ternyata perbuatan dan iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Ya. Menghadapi hari-hari yang sulit, saudaraku, menghadapi situasi yang sukar seperti ini, Allah juga mau, Tuhan juga mau kasih pengertian sama kita bahwa iman dan perbuatan ini harus berjalan beriringan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, benar kalau saudara hari-hari ini suka berdoa, hari-hari ini saudara suka menyembah, baik sekali itu, baik sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lain lagi yang harus ditambahkan dalam diri saya dan saudara. Apa itu? Tentang perbuatan. Tentang ada sesuatu yang tetap harus kita kerjakan hari-hari ini. Ada satu hal yang harus kita pikirkan, ada hal yang harus kita renungkan. Untuk apa? Apa sih yang terbaik? Apa sih yang saya harus lakukan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam menghidupi keluarga kita hari-hari ini? Maka ada hal-hal, perbuatan-perbuatan yang saya dan saudara harus kerjakan. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Iman bukan cuma percaya Tuhan, saya pasti dipelihara, percaya Tuhan, saya pasti ditolong, percaya Tuhan, saya pasti dilindungi, saya percaya Tuhan, Tuhan dengan caranya yang ajaib memelihara saya. Itu bagus. Tetapi saya mengatakan bahwa ternyata iman selalu dibentuk, dibangun dengan dua hal. Iman selalu dibangun dengan dua hal. Percaya kita, tapi juga dengan perbuatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang saya mau katakan bagaimana jangan berhenti bergerak, jangan berhenti untuk berpikir, jangan berhenti untuk melakukan sebuah inovasi dalam hidup ini. Jangan berhenti dengan karena situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Besok kita kota Cirebon seluruhnya, kabupaten dan kota Cirebon, kota Madya Cirebon akan diberlakukan PSBB, Bapak Ibu Saudara. Maka pergerakan kita, saudara, semakin sulit, ya, semakin dibatasi. Dan kita minta hikmat Tuhan. Itu yang saya sedang tekankan hari-hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak bilang bahwa ayo bergerak terus. Saudara juga harus imbangi dengan doa. Saudara juga harus imbangi dengan persekutuan saudara dengan Tuhan. Jadi keduanya ini balance, saudara, seimbang antara
antara mencari Tuhannya, antara mengandalkan Tuhannya, saudaraku, antara melibatkan Tuhannya dengan apa? Dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ini baik sekali firman pagi hari ini buat saya dan saudara. Tuhan memelihara kita, ada amin saudara ya. Tetapi kita nggak boleh berhenti bergerak, kita nggak boleh berhenti berpikir, kita nggak boleh berhenti. Bukan berarti itu kita mengandalkan, salah. Karena ayat ini sedang menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Seperti tubuh tanpa roh katanya. Makanya saya katakan seringkali kita salah persepsi, kita salah mengartikan iman itu seperti apa. Bahwa iman itu seringkali cuma percaya saya nggak boleh hilang, percaya saya nggak boleh hilang. Bagus, dan benar, itu benar sekali. Tetapi sekali lagi, percaya saya dan saudara, percayanya kita harus disertai juga dengan apa? Dengan sesuatu yang tetap dikerjakan, sesuatu yang tetap dilakukan hari-hari. Saya katakan, saya pernah sampaikan, hari-hari kita bukan berarti nggak bisa bergerak. Hari-hari ini bukan berarti kita nggak bisa dagang. Ternyata kita masih bisa dagang. Ternyata saudara masih bisa lakukan sesuatu dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa, saya katakan, saudara bisa pakai gadget ini, ya. Daripada saudara nyebarin hoax, ya. Daripada gadget ini saudara pakai buat berkeluh kesah. Daripada saudara pakai gadget ini untuk nyerang orang, ya, saudara, lebih baik gadget ini untuk dipakai untuk memasarkan hasil produksi saudara, dagangan saudara, kerjaan saudara. Sehingga apa, saudaraku? Ini yang saya katakan, iman kita, percaya kita ditambahkan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ya, saya percaya kata firman Tuhan, saudaraku, ya, dikatakan begini. Kamu lihat ayat 22, kalau saudara melihat ayat yang ke-22, saudaraku, kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, katanya, iman menjadi apa, saudara? Menjadi sempurna. Haleluya. Ya, iman menjadi sempurna. Ya, saudaraku, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan iman itu menjadi sempurna. Kalau iman itu sempurna, pasti menghasilkan sesuatu. Makanya apa? Abraham itu percaya, bapak orang percaya. Kenapa? Dia tambahkan percayanya kepada Tuhan dengan apa? Dengan tindakannya yang nyata. Sampai hasilnya apa? Ya, sempurna imannya. Dia jadi bapak yang diberkati, keturunannya diberkati, saudaraku, hidupnya diberkati, anak cucunya diberkati sampai hari ini. Saya rindu, Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala jemaat, saya rindu di masa-masa yang sulit ini, engkau dan saya tetap mempertahankan iman kita. Amin, saudara. Dan iman kita menjadi iman yang benar di hari-hari ini. Iman yang benar-benar ya, sesuai dengan ukurannya Tuhan gitu, saudaraku. Iman yang seperti apa? Percaya ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan. Sehingga saya percaya, saudaraku, di masa-masa yang sukar seperti ini, sudah di masa-masa yang sulit seperti ini, tetapi kita akan tetap mengalami keberkatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib tetap berlaku, tetap terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetap dengan caranya Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati saudara, sesuatu yang saudara kerjakan hari-hari ini. Lewat promosi, lewat handphone, lewat IG, lewat Facebook, lewat WA, lewat apapun juga, saudaraku. Saya percaya Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan hari-hari ini. Sehingga di masa-masa sulit ini kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Amin, saudara, ya. Kita masih bisa menikmati sesuatu yang ketika orang-orang gak bisa, kita masih bisa menikmatinya.
Karena saya percaya, saudaraku, kita punya Tuhan yang hebat, ya. Tuhan akan memberkati saudara ketika kita bergerak terus, ketika kita tidak menyerah sama situasi, sama keadaan, maka Tuhan akan bela saya dan saudara, menolong saya dan saudara. Di Tuhan, biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berpikir, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti untuk melakukan sesuatu, ya. Jangan salah lagi mengartikan iman. Jangan hanya percaya tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Percaya tapi kita tidak mengerjakan. Kita terdiam dengan situasi seperti ini. Kita tunggu mujizat terjadi. Ternyata seperti itu. Ketika Abraham bergerak, mujizat terjadi. Ketika Rahab bergerak, mujizat terjadi. Ada amin, saudara. Saya percaya juga ketika iman saudara ditambahkan dengan sesuatu yang dimana saudara bergerak dalam hidup ini, mujizat terjadi. Ya, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau angkat hati kita, ya saudara. Ya, yang saya katakan, dua-duanya harus berjalan dengan beriringan. Ya, usaha saudara itu perlu, tetapi usaha saudara tanpa melibatkan Tuhan, seperti ibadah pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini seperti ibadah yang tindakan iman kita untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini harus berjalan beriring. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 13, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di perbuatanmu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesusku di hidupku. Amin, amin. Kita sembah. Haleluya. Kami sembah penolong yang ajaib, Allah Tuhan Raja yang besar. Amin, amin. Yesusku hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ajaib, ajaib. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kita angkat tangan kita, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin, amin, amin. Oh haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, amin, amin. Sungguh Kau hebat, sangat hebat. Haleluya. Amin, 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 amin. Kau Allah yang besar, Allah yang tak terbatas kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sungguh Kau hebat, ajaib Engkau, perkasa Engkau. Amin. Dan Engkau bukan cuma Tuhan buat kami, Ya Yesus. tetapi Engkau juga jadi Bapa buat kami. Engkau yang memperkenalkan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau menjadi Papa kami, Tuhan. Dan sekali-kali Engkau berkata tidak pernah dan tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami. Yesus. Engkau selalu punya rancangan yang terbaik buat kami, Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih buat kekuatan firman Tuhan yang sudah memberkati setiap kami pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini, ada dalam perlindungan, ada dalam penjagaan, ada dalam keberkatan-Nya Tuhan. Rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka ada dalam berkat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pula Tuhan, setiap usaha pekerjaan mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan, dan tetap berkat Tuhan melimpah mengalir memenuhi kehidupan mereka semua. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang tangan yang terangkat pagi hari ini, mereka-mereka yang sakit jamah sembuhkan, kuasa bilur Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh mereka, sehat lagi, diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, yang hatinya masih lemah, yang imannya masih lemah, yang hidupnya masih tidak berdaya, Hamba mohonkan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Allah yang baru boleh menjamah, melawat, memulihkan mereka. Tangan-tangan yang terangkat, yang usahanya sedang macet Tuhan, tidak jalan hari-hari ini, jamah berkati dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memberkati kami. Jangan biarkan mereka berdiam, tapi mereka juga terus bergerak dengan tindakan itu mendatangkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, sampai besok. Tuhan memberkati. Begitu.